Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Zat Ilahi Robbi yang telah memberikan rizki pada kita yang tak bisa kita ukur sampai kita kembali ke alam kubur. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan alam, kekasih kita, penuntun kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar daring tentang pembinaan karakter selama bulan Ramadan. Dan Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi. Dan orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu organisasi ini disebut dengan pemimpin. Tujuan daripada kepemimpinan adalah yaitu untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, visi dan misinya. Dan juga sebagai kepemimpinan juga sebagai pemberi motivasi pada orang lain untuk mencapai visi dan misi daripada organisasi tersebut. Seorang pemimpin dari suatu organisasi itu punya fungsi. Yang pertama, fungsinya sebagai instruktif, yaitu sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, sebagai konsultatif. Dalam mengambil keputusan ini bisa juga mencari atau konsultasi dengan bawahannya. Dan yang ketiga, sebagai partisipatif. Dalam mencari keputusannya juga bisa juga keputusannya diambil bersama-sama dengan bawahannya. Dan yang keempat, sebagai pemimpin, fungsinya adalah sebagai pengendali, yaitu mengendalikan, mengarahkan bagaimana maju mundurnya suatu organisasi. Dan yang kelima juga sebagai pemberi pada bawahannya adalah sebagai pemberi amanah atau wewenang untuk mengendalikan dari suatu kerja organisasi, memberikan tanggung jawab pada suatu bawahannya, suatu organisasi kepada bawahannya. Nah, dalam Islam untuk mencari seorang pemimpin itu ada 5 kriteria. Yang pertama, dia harus baik pada Allah dan baik pada Rasul. Artinya dia punya kemuliaan. Apakah dia seorang yang rajin sholat? Apakah dia yang rajin ibadah? Maka inilah salah satu ciri dari seorang pemimpin. Yang kedua, kriteria seorang pemimpin adalah dia baik pada sesama. Tidak cukup hanya baik pada Allah, tidak cukup baik pada Rasul, tapi juga dia harus baik pada sesama. Ya. Ada suatu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang masyarakatnya di Mesir yang menganjurkan seseorang untuk jadi gubernur di Mesir. Kemudian Khalifah bertanya, apakah dia baik pada sesama atau dia rajin ibadah? Kata orang tersebut, dia rajin ibadah, rajin sholat, sering di masjid. Apakah tahu dia suka bergaul dengan sesama? Orang itu berkata bahwa dia tidak tahu tentang kehidupan dia dengan masyarakat. Kata Umar bin Khattab, orang tersebut tidak baik jadi pemimpin. Kemudian kriteria seorang pemimpin yang ketiga adalah apakah saat dia dipilih itu oleh orang-orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang ahli dalam kerusakan. Walaupun dia rajin ibadah, baik pada Allah, baik pada Rasul, baik pada sesama,
Tapi kalau dipilihnya oleh orang-orang yang ahli kerusakan, dia tidak baik jadi seorang pemimpin. Yang baik dia harus dipilih oleh orang-orang yang ahli ibadah. Yang keempat, kriteria seorang pemimpin adalah kita bisa melepaskan kepentingan pribadi dalam memilihnya. Tidak kepentingan organisasi, apalagi individu. Yang kelima, seorang pemimpin bisa melepaskan kepentingannya, seorang pemimpin itu harus bisa dipilih dengan cara istiqoroh. Jadi yang 5 itu adalah kriteria seorang pemimpin. Yang kelima tadi apa? Dalam memilih seorang pemimpin kita harus istiqoroh terlebih dahulu. Setelah itu kita berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Dan harus ingat, dalam suatu hadis dikatakan bahwa setiap orang sekalian kita adalah pemimpin, dan kita akan ditanyakan kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali tentang kepemimpinan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf kalau diterangkan panjang sekali, tapi untuk saat ini dalam keadaan di bulan Ramadan yang keadaannya seperti ini, yang kita harus belajar di rumah, maka kalian mencari lagi materinya dari internet, dari apa saja yang bisa kalian ambil. Bapak secara individu mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.